Hai YouTubers! Nah sahabat, menyimpan segudang kisah mitologi mengerikan, ular selalu dikaitkan dengan sebuah peristiwa keganjilan, nasib sial, hingga kematian. Ingin hati tidak mempercayainya, namun mitologi ular gaib pada kenyataannya dipercayai oleh jutaan orang terdahulu hingga saat ini. Jelas tidak mungkin semasif itu diceritakan tanpa ada peristiwa yang terjadi. Dan berikut beberapa ular mistis yang dipercayai warga Indonesia sebagai ular jadi-jadian. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Ular berkepala manusia. Cobaan Goa Jalmo adalah sebuah goa yang terletak di Kabupaten Pasuruan dan mempunyai mitos yang berkembang di masyarakat, yaitu seekor ular berkepala manusia yang bertahta. Di dalam gua Cobaan Goa Jalmo tersebut, banyak orang yang tak percaya dengan mitos ini. Namun sejumlah orang yang memiliki kelebihan dan mampu melihatnya mempercayai hal tersebut. Menurut Suliswanto selaku Ketua Pokdarwis, Goa Jalmo adalah peninggalan turun-temurun dari nenek moyang di Desa Cendonom, terutama untuk persembunyian para pejuang di masa penjajahan. Gua ini mengandung mistik yang luar biasa, yaitu di dalam gua ini terdapat ular berkepala manusia. Namun ular ini tak bisa dilihat oleh manusia yang biasa dan hanya bisa dilihat oleh orang yang mendapat kehendak untuk melihatnya. Menurut mitos, ularnya cukup besar dan berkepala manusia. Oleh sebab itu, ular ini disebut ular yang menjelma sehingga membuat orang-orang terdahulu menamainya Goa Jalmo atau dari kata menjelma. Ular berdiri tegak. Cerita ular ini datang dari Indonesia bagian timur, khususnya di hutan Tambrau di Papua Barat. Masyarakat sekitar mempercayai adanya ular gaib berukuran raksasa, di mana tidak seperti umumnya. Ular yang biasanya berjalan melata, namun ular Tambrau berdiri tegak dan berjalan dengan melompat-lompat. Kisah ular yang bisa berdiri ini populer di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sering melintasi jalur Yambrau Sorong. Para sopir yang diganggu atau dihalangi oleh ular yang berdiri di tengah jalan biasanya akan meminta izin lewat kepada sang ular dengan cara bicara. Meski sang ular tak bisa berbicara, tapi seolah ia paham perkataan manusia dan biasanya akan pergi memberi jalan kepada para pengendara yang lewat. Hingga kini cerita mistis ular berdiri tegak pun beredar luas secara turun-temurun. Siluman ular buntet. Ular buntet adalah siluman ular di Jawa. Ada juga yang menyebutnya dengan ular kendang. Seperti namanya, ular buntet memiliki ukuran tubuh yang pendek seperti kendang, berjalan dengan meloncat-loncat. Ular ini dipercaya orang zaman dulu sebagai ular siluman pesugihan yang dapat mendatangkan kekayaan dengan meminta syarat kepada manusia. Pada periode kisah mitologi Jepang, ular dengan ciri serupa adalah Tsuchinoko. Seperti bangsa siluman lainnya, pencarian ular buntet tidak pernah membuahkan hasil. Beberapa orang menyamakannya dengan ular dipong atau viper. Beberapa orang mengatakan bahwa cara mengusir ular buntet adalah dengan cara menaburkan garam di sekelilingnya. Namun mitos tersebut dianggap tak benar oleh pawang ular. Sebagian masyarakat percaya bahwa ular bisa merekam siapa yang menyiksa dan membunuh lewat matanya. Namun nyatanya hal itu tidaklah benar. Ular pembawa petaka. Ular weling adalah ular nyata yang menjadi salah satu ular paling mematikan di Indonesia, keluarga dari Bungarus. Namun ular weling selalu dikaitkan dengan hewan yang membawakan kabar buruk dari dunia gaib.
Kepercayaan masyarakat Jawa menyebutkan, jika ular weling masuk rumah mengisyaratkan kesialan duka bagi anggota keluarga. Bahkan jika berjumpa ular weling saat hendak bepergian, diharuskan untuk kembali ke rumah. Sebab itu menandakan kesialan jika nekat melanjutkan perjalanan. Dalam bahasa Jawa, weling berarti weweling atau suatu peringatan keras pada janji yang harus ditepati. Beberapa sumber menyebutkan kemunculan ular weling yang tidak pada tempat sewajarnya adalah penjelmaan makhluk gaib yang ingin memberikan pesan pada manusia. Ada mitos yang menyatakan sebaiknya tidak membunuh ular weling. Hal ini untuk mencegah balas dendam pasangan ular. Jika hal itu terjadi, pasangan ular weling akan mencari pelaku dan kemudian mengejarnya untuk membalas dendam. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa ular mistis yang dipercayai warga Indonesia sebagai ular jadi-jadian. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye!